Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat, kemudian mengeras, kemudian menjadi keras, qulubukum, hati kalian semua, mimba didzalika, setelah peristiwa itu. Fahiya kal hijarah, fahiya, maka utawi kulub itu, kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari itu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya di antara batu itu, lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang mengalir dari batu itu sungai. Wa inna minha, dan di antara batu-batu itu, lama yashaqqaqu, ada yang pecah, ada yang terpecah, fayakhruju, maka keluar minhu, dari batu itu, opo alma'u, air. Ini meneruskan ayat kemarin, jadi masih satu rangkaian dengan penyembelihan sapi betina ya, penyembelihan Baqarah. Jadi di ayat yang lalu diceritakan bahwa untuk membinasakan, menghilangkan kecintaan terhadap sembahan mereka yang selain Allah berupa sapi betina itu, anak sapi itu, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Jadi sebenarnya ayat itu berhubungan dengan peristiwa Samiri. Jadi berhubungan dengan peristiwa Samiri, supaya dalam hati mereka, dalam akidah mereka, tidak sedikit pun ada rasa ketergantungan, kepercayaan, atau kecintaan terhadap sapi itu. Jangan ada prasangka bahwa sapi itu memiliki keistimewaan gitu loh. Jadi itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya ya harus disembelih sapi, sehingga itu sebagai simbol pembunuhan terhadap kecintaan terhadap sesuatu yang keliru. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ternyata penyembelihan sapi itu juga sebagai salah satu cara Allah untuk memberi jalan keluar dari pertikaian yang terjadi saat itu. Jadi dilalah saat penyembelihan sapi itu ada gehger besar, ada peristiwa besar yang menimbulkan konflik internal di antara bangsa Israel. Ada orang yang kaya raya, kalau dalam versi tafsir Ibnu Katsir ini, jadi ada seorang kaya raya mendadak meninggal dengan cara dibunuh. Ada pembunuhan lah ya, ada peristiwa pembunuhan, peristiwa pidana, dengan terbunuhnya seorang tokoh di antara mereka yang ternyata memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, mereka saling tuduh siapa yang membunuh ini gitu. Maka yang tertuduh kan biasanya lawan-lawannya, lawan-lawan politik ya, musuh-musuh politiknya lah, atau musuh-musuh bisnis. Nah, jadi masing-masing saling menuding pihak-pihak lain terlibat dalam pembunuhan tersebut. Nah, kemudian Allah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, kemarin Allah memberikan jalan keluar dari konflik itu dengan cara si mayatnya ini, si jenazahnya ini dipukul oleh salah satu anggota
sapi itu. Ada yang bilang dipukul oleh tulang paha, ada yang bilang dipukul oleh kulitnya, macam-macam. Tapi yang pasti dipukul oleh fakul nadribuhu biba'diha, sebagian dari anggota tubuh, entah yang mana Allah tidak menjelaskan. Tidak penting berarti kan, yang penting dipukul kemudian hidup kembali. Kadzalika yuhyillahu mauta. Jadi setelah dipukul itu hidup kemudian menerangkan orang-orang yang membunuhnya. Nah, si pembunuhnya ini ternyata adalah ponakan-ponakannya sendiri. Ponakan-ponakannya sendiri berarti anak dari adiknya atau anak dari kakaknya. Kemungkinan besar orang yang di belakang pembunuhan ini adalah tokoh juga gitu loh. Tokoh politik di Bani Israel. Sehingga mereka tidak terima kenyataan bahwa Allah membuka kedok mereka. Jadi kedoknya dibuka, mereka tidak terima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau penekanan pada penjelasan kemarin bahwa kita yang kita dapat dari peristiwa dipukulnya jenazah oleh salah satu anggota tubuh dari sapi itu, kita melihatnya bahwa apapun yang terjadi, ya, apapun yang dilakukan oleh kita juga, itu harus ada jalannya gitu loh. Kemarin saya menariknya ke antara sebab, musabab, dan asbab ya. Jadi Allah itu sangat bisa membongkar konflik itu, kejadian itu, tanpa harus menggunakan perangkat yang lain. Sangat bisa Allah. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus ada cukang lantaran. Kalau bahasa Sunda itu cukang lantarannya apa? Ada wasilahnya gitu loh, ada wasilahnya. Kalau orang pengen membakar sampah, ya harus punya korek apinya gitu loh. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu tanpa cukang lantaran, itu nggak ada. Kayak orang sakit harus sembuh ya minum obat. Itu sama sekali tidak menghilangkan peran ketuhanan, peran Allah. Allah yang memberikan sembuh dari sebuah penyakit, tapi Allah memberikan jalannya kepada kita. Jadi orang-orang beriman itu harus bisa menyeimbangkan antara hakikat dengan syariat, bahasanya gitu ya. Antara hakikat dengan syariat. Kemarin juga sempat saya sampaikan bahwa hati-hati kita dalam memahami tentang posisi hakikat, syariat, makrifat. Jadi hakikat itu pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar orang beriman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya. Jadi Allah itu adalah Tuhan, Allah adalah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah bumi dan langit, dan di antara keduanya milik Allah. Itu pengetahuan dasar. Hakikat. Nah, untuk membuktikan hakikat dan makrifat kita, maka kita menyempurnakannya lewat syariat. Jadi susunannya itu, hakikat itu ilmu paling dasarnya, makrifat ilmu di bawahnya. Syariat itulah untuk membuktikan keyakinan kita terhadap hakikat. Jadi jangan dibalik. Syariat itu seolah-olah ilmu yang awam, hakikat itu ilmu
tertinggi. Kayak gini, saya sering mencontohkan gitu. Saya berjualan, tiap hari kan keliling ya. Saya berjualan. Sebelum berjualan itu kan ditata hati nih. Ilmu hakikat. Ditata hati nih, ya Allah, aku mau berjualan. Rezeki adalah dari Engkau. Siapa pembelinya itu adalah atas pergerakan Engkau. Ya kan? Milik Allah. Jadi kita bisa bekerja adalah rahmat Allah, kita mendapat rezeki adalah rezekimu ya Allah. Tetapi kita ditantang. Pertama yang ditantang kan mental kita. Wani ora jualan kan gitu. Nawake barang ki wani apa ora. Ditantang. Berarti terberatnya apa? Di syariatnya. Kalau cuma yakin bahwa Allah pemberi rezeki, itu sudah ditata dari awal. Tapi kadang sudah ditata begitu, ketika ditantang kita di lapangan, wah isin yo, kunang-kunang kono sing kenal. Engko malah wonge nolak. Engko malah wonge ngene ah. Piye iki? Lah, gimana? Jadi ilmu syariat itu adalah ilmu untuk mengaplikasikan hakikat gitu. Karena kalau cuma ilmu hakikat saja, ya orang terjebak di kemalasan. Paham betul? Terjebak hanya di keyakinan gitu, hanya di keyakinan bahwa Allah lah yang maha pemberi rezeki, tapi tidak buktikan di lapangan bagaimana cara kita mendapat rezeki. Jadi seperti ini. Jadi Allah lah yang maha berkuasa untuk menghidupkan seseorang dan mematikan seseorang, tapi tetap saja Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana sebuah perantara wasilah itu penting gitu loh. Nabi Musa mau menyeberangi lautan, sangat kuasa Allah membelah lautan tanpa harus ada tongkat. Jadi tidak ada tongkat, Allah sangat mampu. Tetapi Allah tetap merintahkan, pukulkanlah tongkatmu Musa. Itu untuk menunjukkan ada wasilah, ada perantara, ada usaha gitu loh, ada usaha untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita harus menempatkan posisi hakikat dan makrifat, itu pengetahuan paling dasar bagi orang beriman, tetapi penerjemahan sesungguhnya adalah di syariat itu. Yuk kita sampai ke Ternate, merantau ke Ternate kan untuk membuktikan hakikat itu, bahwa kita sangat yakin rezeki Allah ada di mana-mana. Wah, rezeki saya mungkin tidak di kampung saya, tidak apa-apa, masih luas bumi Allah. Fasiru fil ardi, kata Allah kan, jelajahilah bumi itu. Ada banyak rahmat Allah di tempat lain, datangi. Maka kita termasuk orang-orang mulia yang mampu menerjemahkan syariat gitu loh. Makanya daun sewu kadang orang-orang yang bicara tentang syariat hakikat, orangnya tidak punya usaha nantinya. Saya pernah punya teman pinter, anaknya pinter, sampai di antara teman yang masuk Universitas Indonesia itu dia. Tetapi ketika dia belajar ilmu hakikat, akhirnya dia memahami bahwa surga dan neraka sudah dipastikan oleh Allah. Allah sudah sangat tahu si A, si B masuk neraka, si A, si B masuk surga. Terus buat apa sholat? Paham betul? Lah buat apa sholat? Sudah ditentukan oleh Allah. Sampai akhirnya benar-benar itu nggak sholat. Bersandar pada ilmu hakikat. Padahal ilmu hakikat itu, tahunya seseorang itu paham ilmu hakikat, dia harus melaksanakan syariatnya. Orang tetap harus sholat, Pak. Kan kita tidak tahu masalahnya, tidak tahu saya ini sebenarnya penghuni surga apa penghuni neraka, kan nggak tahu. Karena ketidaktahuan itulah kita harus melaksanakan seluruh perintah Allah dalam bentuk syariat. Masuk betul?
Kan ada batas di antara kita dengan Allah adalah ketidaktahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu itulah kita harus mencari yang terbaik buat kita, gitu loh. Makanya kan dilarang oleh Allah kita bertanya-tanya tentang nasib, tentang masa depan. Jangan ditanya. Justru ketika tahu, ngelokro, Pak. Ngelokro lah, ngapain? Wah, sampean itu paling kok ya udah wong miskin pamane. Gue tercatat nang Lauhul Mahfuz jenengan ku wong miskin. Akhirnya kan lah ngopo kerja. Mulane kalau kita tidak tahu, itu justru rahmat Allah supaya kita mencari yang terbaik. Itu loh rahasianya itu. Jadi ilmu hakikat itu implementasinya di syariat. Kalau dia belajar ilmu hakikat dan terprovokasi bahwa tingkat tinggi itu ilmu hakikat, tidak akan berusaha, tidak akan ada perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia, itu nggak ada. Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kan tempat bergantung. Itu ilmu hakikat. Tapi mengimplementasikan ketergantungan kita kepada Allah dengan berusaha. Berarti kalau ada usaha, berusaha kan orang mesti, ya Allah saya mau berangkat kerja, semoga engkau beri kemudahan, berilah kesabaran, ya kan? Berilah aku bertemu orang-orang yang memang serius mau membeli barangku, ya kan? Ya kan? Jadilah aku menerima rezekimu dengan penuh senyum. Jangan berikan rezeki tapi dari orang-orang yang cemberut. Nah, kita buktikan di lapangan gitu loh. Kita buktikan di lapangan. Itu nggih. Jadi kemarin kita bahas kenapa Allah tetap saja untuk menghidupkan jenazah itu harus dipukulkan dengan anggota tubuh sapi betina yang disembelih itu ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara pengetahuan hakikat kita dengan implementasi syariat. Teman saya yang saya ceritakan tadi, nasibnya bagaimana? Ya nggak mau sholat, nggak mau sholat karena udah ditentukan sama Allah. Akhirnya kan justru itu malah jadi tanda dia ahli neraka malah. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu adalah rahmat bagi kita. Jangan mencari-cari tahu. Summa qasat qulubukum. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan besar yang terbunuh ini adalah tokoh dan pembunuhnya juga tokoh gitu. Tokoh Bani Israel. Tadinya mereka dibikin supaya berkonflik, centang perenang, saling menuduh antara kelompok mereka supaya si pembunuhnya terselimuti gitu. Supaya tidak terungkap. Ya sampai sekarang umpamanya ya, pembunuhan Munir kan tidak terungkap.
Sebenarnya siapa itu? Ulah pemerintah, intelijen asing, kita nggak tahu. Itu hanya menjadi persoalan besar yang sampai sekarang tidak terbuka, tidak bisa diketahui. Nah, konflik semakin membesar, kemudian Allah bilang karena selesai menyembelih sapi itu, ya sudah tinggal pukulkan itu saja. Dipukulkan dan kemudian jenazahnya memang hidup dan mengatakan pembunuh saya si ini. Di kitab tafsir juga tidak menyebutkan nama, tetapi bahwa itu adalah ponakan-ponakannya sendiri. Berarti kan bisa jadi aktor intelektualnya, berarti kan bapak-bapaknya sendiri. Mungkin ada satu keluarga yang bermusuhan secara bisnis, persaingan bisnis, kemudian dibunuh. Nah, karena kelihatannya gini, kenapa saya mencoba mencari kesimpulan seperti itu? Karena summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik, kemudian keraslah hati mereka. Setelah diungkap siapa pembunuhnya, malah justru membuat hati mereka keras, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima apa yang Allah sampaikan, tidak mau menerima kebenaran fakta bahwa orang inilah yang membunuh. Maka kemudian mereka menjadi keras, gitu ya. Jadi tampak berarti bukan tokoh sembarangan gitu loh. Orang yang membunuhnya ini bukan tokoh sembarangan. Sama di kita juga seringlah terjadi begini. Maka kemudian hati mereka menjadi keras setelah terbongkarnya kasus itu. Bukan kemudian malah tunduk. Bukan kemudian malah menerima, oh ya, kemudian diperiksa di proses hukum. Bukan, malah tambah keras hati mereka. Au asyaddu qaswah, fahya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hatinya menjadi keras sebagaimana seperti batu atau lebih keras dari batu. Ini kalau sudah keras itu, kalau hati sudah keras itu tertutup seluruh pintu. Hati-hati. Kita itu kalau umpamanya disebut orang, maka ada satu ilmu yang untuk membuat hati kita itu tidak keras. Itu saya dari guru saya itu biasanya kalau kamu ada orang menyebut saya bodoh kamu, hati kita lebih baik lapangkan, dikasih bolong dada kita. Oh nggih, saya itu orang bodoh, aslinya pancenku loniku bodoh. Itu lebih menenteramkan dan nggak jadi dendam gitu loh. Nggak jadi dendam. Itu salah satu ilmu, tapi angel pak. Sampean disebut bodoh sama lawan politik. Ya kan? Goblok nih. Terus kita, oh nggih, saya tuh goblok asli. Nek jenengan lebih ngertos malah pula itu lebih goblok dari yang sampean duga. Ulah angel pol itu. Itu sebutnya ilmu semar kantong bolong itu gitu. Jadi kalau ditonjok orang itu dia hanya kena angin saja, orangnya nggak merasa sakit. Nah, itu untuk mengelola kerendahan hati kita supaya kita tidak menjadi dendam, menjadi tidak timbul sombongnya. Saya beberapa kali saya itu kalau di terminal biasanya kan misuh-misuh itu manol itu apa namanya disebut bodoh lah, sebut apa ya, terima. Apalagi kalau sama orang yang kita hormati, bapak kita, orang tua kita, kakek kita, nyebut goblok itu terima. Nggih matur nuwun Pak, kula niku tasih goblok Pak. Karena siapa yang mau ngomongin kita, yang mau membongkar aib kita, kekurangan kita, kalau bukan orang tua kita kan? Kalau ke orang tua itu saya biasanya kalau omong itu saya lebih baik diam, saya terima. Jadi kalau kita dikritik, oh sama istri kita kan orang paling tahu kita. Masuk sampean gini sih pahit. Itu meneng, tapi dalam hati kita terima.
Oh iya pancen aku ngono. Keliru Dik, aku keliru. Jadi supaya kita bisa mengelola empati. Karena empati merasakan emosi yang dirasakan orang lain itu rahmat Allah, Pak. Ciri-ciri orang keras hati itu tidak punya empati. Orang Israel melihat orang Palestina kesulitan, terbunuh, kekurangan makanan, kekurangan air, kekurangan obat-obatan, itu apa kemudian berempati? Malah dibunuh sisan. Itu kan tandanya apa? Keras sekali hatinya. Rahmat Allah tidak bisa masuk. Jadi kalau kita masih punya empati, itu tandanya hati kita masih lembut. Maka kita kelola empati kita. Kayak ginilah empati itu. Ada orang yang sedang kesulitan. Dalam hati kita itu bergetar. Ada rasa kasihan. Ada rasa empati. Seandainya itu terjadi padaku bagaimana? Timbul kemudian rasa kasih sayang. Kalau tidak bisa memberi materi untuk menolong, ya kita tolong. Apa yang bisa kita bantu? Itu empati. Empati adalah tanda orang yang masih dapat rahmat Allah. Karena kalau kita sudah tidak punya empati, sudah keras, berarti itu kebaikan berupa hidayah Allah, rahmat Allah tidak bisa masuk. Ada dalam surat Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi karena rahmat Allah lah kalian bisa hidup rukun harmonis. Itu karena rahmat Allah. Seandainya kalian bersikap keras dan kasar, Muhammad, seandainya engkau bersikap keras dan kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sisimu. Karena orang yang biasa keras dan kasar, ya ditinggalkan teman-temannya, siapa yang mau dekat? Tidak punya empati. Maka Nabi Muhammad kan terkenal dengan sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap orang-orang beriman. Jadi itu rahmat Allah yang harus kita pelihara. Nah, salah satu penyebab kenapa orang-orang Bani Israel ini keras hatinya, qasat qulubukum, karena mereka fabima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ketemu di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 12 tuh begitu. Karena mereka suka melanggar janji, karena mereka suka melanggar pernyataan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras. Nah, berarti salah satu upaya kita supaya hati ini tetap lembut, jangan biasa berjanji kalau kita tidak bisa menepati. Karena kalau kita biasa melanggar janji, Allah timpakan kekerasan dalam hati kita. Bagaimana caranya? Fa'fu anhum. Maka biasakan memaafkan mereka. Orang-orang yang bersalah pada kita, maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan memintakan ampunan kepada mereka. Jadi kalau kita punya teman-teman, punya lingkungan, punya circle di antara kita, lebih baik ada hal-hal sedikit itu jangan kemudian kita merusak hubungan itu, tetapi biarkanlah mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan bagi mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dalam urusan-urusan itu dengan mereka. Berarti kan komunikasi. Nah, supaya Allah tidak menjadikan hati kita keras. Karena kalau sudah Allah yang merintah keras, ada perintah mengeraskan hati kita, balik ini susah. Jawatan susah sekali. Apalagi kalau hijarah seperti batu. Padahal batu itu loh, batu yang kata kita keras. Kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar
Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir dari batu itu sungai. Batu itu loh yang kita pikir itu keras, itu bisa mengalirkan sungai. Betapa banyak kita masuk ke gua-gua isinya batuan, mengalir air di bawahnya. Itu batu. Kan ada cerita Nabi Musa memukul batu untuk ngasih minum Bani Israel yang 12 itu. Dari batu itu bisa memancar 12 mata air. Kemarinnya sudah lewat ayatnya ya. Batu itu dipecah bisa mengeluarkan 12 mata air. Lah kok hati kamu itu melebihi itu gitu loh. Banyak contohnya Pak, orang yang keras lebih batu itu ada. Pokok ini orang. Ilmunya kan pokoknya. Nah, itu tanda keras hati. Karena orang beriman itu harus lembut hati, harus lebih banyak mendengar lah. Nabi kita itu nabi yang paling banyak mendengar. Nabi itu ketimbang banyak ngomong, banyak bicara. Nabi kita itu orang yang lebih banyak diam mendengar. Qul huwa udun, qul udunu khairil lakum. Sampai-sampai ada istilah itu, orang-orang musyrik Arab itu menyebut Nabi Muhammad huwa udun. Itu orang cuma dengar saja, cuma pendengar saja, sampai begitu loh. Tapi kata Allah, udunu khairil lakum, mendengar itu lebih baik. Jadi orang yang keras hati itu biasanya tidak mau mendengar. Pokoknya wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada juga batu itu yang pecah. Pecah kemudian mengeluarkan air. Yaitu yang ceritakan Nabi Musa kemarin itu ya. Batunya dipecah kemudian keluar air. Banyak contohnya. Jadi kalau masuk ke goa-goa itu, ada kan di Facebook itu goa yang di Jawa Timur, yang di Jawa Barat. Itu kan bebatuan semua. Bebatuan semua. Jadi batu itu masih mau mengeluarkan air ketika dipecah. Wa inna minha, dan di antara batu pula lama yahbitu min khosyatillah, lama yahbitul. Batu itu ada yang terjun, ada yang jatuh. Batu jatuh dari tebing, dari gunung. Itu gara-garanya apa? Min khosyatillah, karena takut sama Allah. Batu itu loh punya rasa takut sama Allah sampai dia jatuh. Jadi bagaimana manusia yang sudah sangat keras hatinya, seperti Israel dicontohkan kan. Bahkan kebenaran sudah di depan mata masih ditolak gitu loh. Banyak yang gitu. Orang sudah dilihatkan ijazahnya aja kan tidak mesti orang terima. Iya kan? Tetap panggah we ngomong palsu we. Polisi wes ngomong, teman-temannya sudah ngomong, semuanya udah ngomong. Dasarnya keras hati kok. Dia betul. Itu contoh orang yang keras hatinya, yang rahmat Allah tidak akan masuk. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang begitu. Jangan keras hati. Ketika sebuah bukti-bukti material sudah ada, pasrahkan. Itulah yang terjadi. Jangan menganggap saya benar gitu loh. Gak mungkin salah. Ya, itu keras hati. Sampai mati juga. Sampai mati juga seperti itu. Terlalu banyak contoh yang begitu. Orang kadang di depannya ada kebenaran, tapi kebenaran itu ditolak, padahal kebenaran sudah di depan mata. Wah, banyak ayat-ayat di yang lain itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk? Khusyuk hatinya, lembut hatinya. Jadi orang beriman itu salah satu sifat orang beriman memang itu. Sangat lembut hatinya terhadap orang-orang beriman. Jadi kalau sesama orang beriman itu jangan keras-keras. Semuanya bisa dimusyawarahkan.
bisa diajak ngobrol gitu loh. Kecuali kalau kita berhadapan dengan orang-orang kafir yang sedang dalam konflik dengan kita. Asyidda'u alal kufar, tapi ruhama'u bainahum, kan gitu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas sama orang-orang kafir, tapi penuh kasih sayang sesama orang-orang beriman. Nah, jadi itu Allah sangat menyindir orang keras hati itu dengan batu itu. Padahal batu aja masih ada banyak batu yang takut sama Allah. Saking takut sama Allah, dia rela terjun, rela jatuh dari tempat kediamannya. Jangan kemudian malah bersikap sombong. Karena sombong itu pula yang biasanya akan menjatuhkan kita. Yo, yang baru-baru ini kan, ketika hatinya sudah sangat keras, merasa benar, jangankan 5.000 yang kalian datangkan, 50.000, saya tidak akan gentar. Itu kan bahasa sombong. Kenapa tidak rendah hati? Ya Bapak Ibu, masyarakat memang ini sudah waktunya naik, sudah 14 tahun kabarnya tidak pernah naik. Bayangkan kalau 10% per tahun naik atau 20% kali 14 pun piro gitu loh. Ini nanti juga masih digodok di DPRD, kan lebih soft. Jangan nantang. Karena kalau sudah nantang menampakkan kesombongannya, yang bergerak bukan rakyat, yang bergerak Tuhannya. Kan Tuhan itu yang Gusti Allah yang menyatukan hati mereka. Wa allafa baina qulubihim. Allah satukan hati mereka untuk turun ke jalan. Apa bisa dicegah? Tidak ada. Ketika suara rakyat itu sudah mewakili dari kehendak Allah, maka banyak kejatuhan karena kesombongan. Jadi jangan biasakan kita bersikap takabur, sombong, karena itu menandakan kekerasan hati. Dan kekerasan hati itu tidak masuk rahmat Allah. Ya, jadi orang-orang Bani Israel ini begitu kebenaran di depan mata, itu kan mukjizat ya. Dipukul si jenazahnya ini kemudian bangkit, menyampaikan bahwa yang membunuh saya si A, si B, si C. Dan itu atas perintah nabinya. Berarti dia sedang menjelaskan fakta. Sudah di depan mata mukjizatnya, tetap dia tidak bisa menerima. Itu kan kesombongan tingkat tinggi. Jadi kita aja sangat menunggu ada mukjizat untuk menambah keimanan, malah orang-orang yang mukjizat di depan mata dia lawan. Nah, maka kata Allah, summa qasat qulubukum, maka keraslah hati mereka. Jadi kebenaran yang disampaikan kepada orang-orang yang keras hati, orang sombong, itu tidak berguna, gitu. Tidak berguna, malah nambah kekerasan hatinya. Itu Bapak sekalian. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana sebenarnya orang-orang beriman itu harus memelihara rasa empati. Kelembutan hati itu harus dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Ketika kebenaran di depan mata, ya sami'na wa atokna. Kalau kebenaran itu berupa pengungkapan kesalahan kita, gih kulo salah, ngapunten kulo. Jangan malah menampakkan kesombongan. Karena kalau ditampakkan kesombongan setelah kebenaran itu dihadirkan, Allah akan mengunci mati hati mereka menjadi keras. Ilmunya memang berat. Saya sampaikan tadi, saya pernah dikasih wejangan sama guru saya itu, kalau orang mengungkap hal yang buruk untuk kamu, maka lebih baik ya, siap. Jangan kemudian kita menampakkan kekerasan hati kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tapi yang mendukung Palestina itu orang Indonesia, orang jauh ya. Orang Israel tetangganya. Berarti kan orang Indonesia masih banyak yang lembut hatinya.